Ada pertanyaan yang masuk, apakah benar bahwa Syekhul Islam itu tidak memiliki guru dan sanadnya tidak bersambung? Ini nggak benar, ini tuduhan. Dari mana dia tahu? Antum bisa baca biografinya tentang Syekhul Islam, tapi banyak dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, oleh Imam Az-Zahabi, dan juga kitab-kitab yang khusus. Puluhan kitab menjelaskan tentang biografinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jelas sekali bagaimana dia berilmu dan dia menguasai semua disiplin ilmu. Dan Allah berikan ilmu itu kepada beliau. Dan ini nikmat. Muridnya tuh bisa lihat, muridnya orang-orang alim. Ibnu Katsir muridnya. Kemudian Ibnu Qayyim muridnya Syekhul Islam. Kemudian juga Imam Az-Zahabi. Kemudian juga Ibnu Muflih, Ibnu Abdul Hadi, dan banyak lagi yang lain muridnya Syekhul Islam. Kalau muridnya demikian, apalagi gurunya. Tanya kepada orang itu, kenapa sih antum benci kepada beliau? Kenapa? Apa antum nggak dosa? Kenapa nggak baca bukunya? Baca itu Majmu' Fatawanya dari jilid 1 sampai jilid 36. Majmu' Fatawanya Syekhul Islam Taimiyah. Belum buku-buku yang lain. Banyak sekali. Bahwa salaf ini adalah manhaj yang benar. Nah, kenapa terjadi perselisihan yang ada? Perselisihan tetap aja ada kalau memang orang-orang itu mengikuti apa? Hawa nafsu. Kalau dia kembali ke jalan yang hak dan tidak saling menuduh, insya Allah jelas. Cuma ada sedikit aja orang-orang yang memang ya mengikuti hawa, yang kemudian dia mentahdir orang lain dan segala macam. Coba dia kembali. Sebenarnya ini mudah dan indah. Ajaran Al-Quran dan Sunnah Fahmi Salaf ini mudah dan indah dan mulia. Tinggal kita wajib ikuti. Jangan kita melihat perpecahannya, yang benarnya banyak. Semuanya yang ada di Quran dan Sunnah ya benar. Yang itu yang kita ikuti. Adapun orang-orangnya sebagai manusia, oknum bisa salah sebagai manusia. Nggak ada yang maksum. Mata sahabat, ijma'nya sahabat maksum, tapi individu sahabat maksum tidak. Individu sahabat enggak. Yang maksum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pendek cerita, Syekh Ibnu Taimiyah bukanlah ulama salaf, dia ulama khalaf. Apa arti khalaf? Ulama yang ada setelah masa salaf. Tahun berapa wafatnya? 728. Tadi saya nanya kepada para asatis, Ustadz, Syekh Ibnu Taimiyah itu dianggap keliru oleh ulama 4 mazhab di zamannya. Kira-kira mereka waras, bodoh, atau pintar? Ulamanya, ulama yang mengatakan Ibnu Taimiyah ente keliru, mereka waras gak? Mereka bodoh atau alim? Mungkin keempat mazhab ini berkumpul untuk bodoh berjamaah, mungkin gak? Kan gak mungkin. Ini ulama 4 mazhab sepakat untuk mengadili Syekh Ibnu Taimiyah. Ini yang ngomong bukan saya, tapi guru saya Syekh Hasan Hitu. Jadi waktu pengaruh Ibnu Taimiyah ini masih ada dalam pikiran dan dada saya, beliau ngomong begitu, dan itu kita ditunjuk-tunjuk tuh. Menurut kamu gimana? Di zaman Ibnu Taimiyah dia sudah dilaporkan oleh ulama, dipenjara karena fatwa-fatwanya yang menyimpang. Terus sekarang kamu ngikutin? Pusing juga kita ya ditanyain begitu sama beliau. Makanya saya tanya balik sama kita semua. 4 mazhab sepakat mengadili beliau. Mereka waras nggak? Waras. Karena mereka waras, Ibnu Taimiyah ini kemudian di-cut oleh mereka. Itu sebenarnya ya. Tapi di akhir hayat alhamdulillah Ibnu Taimiyah husnul khatimah, karena beliau tidak dipertemukan lagi dengan murid-muridnya, tidak diizinkan lagi nulis. Karena kalau masih nulis, itu fatwa-fatwa anehnya keluar lagi. Akhirnya beliau wiridan. Ingat dulu pesan-pesan Imam Ahmad ibn Athaillah Iskandari. Akhirnya beliau di akhir hayatnya menjadi sufi dan dikuburkan di maqbarah sufiyah, dan dia mengatakan jannati fi sadri. Apa arti jannati fi sadri? Sorgaku di dalam dadaku. Enggak, coba antum buka ladanya, ada sorga enggak di situ? Sorga di mana? Inda sidratil muntaha. Kan begitu kan di Quran? Sorga itu ada di sampingnya, di sekitar Sidratul Muntaha.
Sekarang Ibnu Taimiyah bilang jannati fi sadri, surgaku di dalam dadaku. Ini sufi nggak nih yang ngomong begini? Hanya sufi Pak yang ngomong begitu. Terus mereka ntar ngomong apa nih pikir Ibnu Taimiyah? Nggak mungkin. Ya udah antum baca kitab Al-Wabilus Shayyib karya murid terbaik Ibnu Taimiyah, namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu kitab tarekatnya Ibnu Qayyim, tarekatnya Ibnu Taimiyah. Itu kitabnya. Nggak percaya baca kitab itu. Di sana ada cara berguru, adab bermursyid, faidah berzikir. Cuma sayang itu kitab belum diterjemah. Ya. Jadi karya tasawuf Imam Salafi, nah itu dia. Al-Wabilus Shayyib karya Imam Ibnul Jauzi yang sudah diterjemah Madarijus Salikin. Tahapan-tahapan orang suluk. Siapa yang nulis? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berarti di akhir hayatnya para imam salafi ini mereka menjadi sufi. Di kitab Madarij itu ada pujian-pujian terhadap tasawuf. Terus mereka sekarang ngomong apa? La taqra hadhil kutub. Jangan baca kitab ini. Begitu ngomongnya. Giliran gak cocok sama nafsunya dibilang.